Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk materi kali ini adalah melanjutkan materi yang kemarin, yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan besarnya kecepatan tetap. Jadi yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan besarnya kecepatannya tetap. Ya, itu namanya gerak lurus beraturan. Anak-anakku, perhatikan gerak sebuah mobil. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan V. Ingat ya, V-nya tetap. Dia berpindah ke yang kedua, atau benda di situ melakukan, karena dia punya kecepatan, dia bergerak secara lurus. Itu namanya GLB. Nah, apabila jarak benda dilambangkan S atau X boleh, dan waktu yang ditempuh mobil tadi adalah T, maka besarnya jarak adalah V kali T. Kalau V-nya berarti S dibagi T. Ya, T-nya sama dengan S per V. Jadi sekali lagi, di situ jarak bisa dilambangkan dengan S atau dilambangkan dengan X. X itu artinya jarak yang ditempuh sepanjang sumbu X, jarak mendatar. Tentunya kecepatan satuannya meter per sekon. X ya, atau S adalah jarak yang ditempuh oleh mobil, T adalah waktu tempuh, sehingga satuan jarak adalah meter, satuan kecepatan meter per sekon. Lanjut. Nah, apabila sebuah mobil lagi ini, mobilnya bergerak dengan kecepatan tetap, namanya apa anak-anak? Yaitu GLB, gerak lurus beraturan. Maka kalau benda berpindah ke ini X1, berarti ini dari sini ke sini, itu namanya jarak yang ditempuh selama T1, waktu yang ditempuh ya, karena ini bendanya melakukan dua perjalanan. Jadi benda dari sini ke sini, itu berarti namanya X1, waktu tempuhnya T1. V-nya ingat tetap, karena ini adalah GLB. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ya. Dari mana ke mana? Ini dari mobil sini ke sini, berarti namanya X2, jarak yang ditempuh pada saat waktunya T2, kecepatannya tetap. Maka rumusnya tetap sama. X sama dengan X1 sama dengan V kali T1, X2 V kali T2. Nah, bagaimana kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-rata adalah X2 min X1 dibagi delta T, atau delta S per delta T. Bagaimana gambar grafiknya? Kita perhatikan. Kalau gambar grafik kecepatan terhadap waktu, karena kecepatannya tetap, maka gambar grafiknya seperti ini, lurus ya. Kalau gambar grafik S terhadap T, ini S, ini T, maka gambarnya adalah lurus.
Nah, bagaimana gambar grafik ini kalau kita ingin menghitung jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh sama dengan luas grafik. Karena ini grafiknya berbentuk persegi segi 4 atau persegi panjang, maka S sama dengan V dikalikan T-nya. Kalau ini kecepatan adalah jarak dibagi waktu, S dibagi T, gitu. Perhatikan lagi. Nah, kalau kita gambarkan grafik lurus beraturan adalah seperti ini. Kita lihat ya, anggap sebuah mobil jeep ini bergerak dengan kecepatan tetap. Maka kita perhatikan ini. Bagaimana gambar S-nya, bagaimana V-nya, bagaimana A-nya. Kalau S berarti ini jarak yang ditempuh pada saat 15 kon, jarak yang ditempuh adalah ini. Pada waktu kecepatannya ini 10. Nih, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, ini adalah percepatannya karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Jadi A-nya nilainya 0. Bisa dipahami sekali lagi, kalau gambar grafik GLB, gerak lurus beraturan, jarak terhadap waktu, maka bentuknya garis miring seperti ini. Ya, nih. Kalau ditanyakan kecepatannya, cukup kalau kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Ya. Kalau yang diketahui sudut, maka kecepatan kalian boleh menggunakan tangen apa. Baiklah, perhatikan contohnya, coba latihannya. Perhatikan gambar di atas. Mobil A bergerak dan mobil B bergerak dengan kecepatan tetap. Jika mobil A bergerak dengan kecepatan 25 dan mobil B bergerak dengan kecepatan 15, tentukan kapan kedua mobil berpapasan dan di mana kedua mobil berpapasan. Diketahui, misalnya kita pasti ini akan ketemu itu di antara ini A dan B. Bagaimana? Mobil A menempuh jarak sepanjang SA dan mobil B menempuh jarak sepanjang B. Nah, kapan dan di mana dia ketemu? Maka SA ditambah SB sama dengan 10 km. Karena kecepatannya sama, ya, karena ini mobil A bergerak kecepatan 25, mobil B bergerak dengan kecepatan 15, maka SA itu sama dengan VA kali T, ya. Mobil B maka VB 15 kali T sama dengan 10 km. Satuannya dijadikan meter terlebih dulu. Nanti akan ketemu kapannya. Nah, di mana kedua mobil ini berpapasan? Tinggal SA sama dengan PA kali TA. PA-nya ini sudah ada 25. TA-nya dicari dengan yang di A. Itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.